Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitabnya Mbah Soleh Darat yang menjelaskan tentang Asrorus Saum atau rahasia-rahasia berpuasa. Sebelumnya mari kita baca Fatihah satu kali dengan harapan semoga yang disampaikan oleh Mbah Soleh Darat dalam kitabnya ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dunia akhirat. Ya, semoga Mbah Soleh Darat beserta keluarga dan juga keturunan-keturunan beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, para pecinta-pecinta beliau semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia dan akhirat semoga bisa diraih bersama. Al-hadiniya wa bikulli niyatin sholihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa asili fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajhan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanan fi al-yaqa imam bila zawal ya mubdiyan bila misal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syaraf ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka salama bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif lan syarat kaping 5 arep ora ngakeh-ngakehaken mangan nalika buka. Jadi sebelumnya kita sudah dianjurkan oleh Mbah Soleh Darat dalam berpuasa harus menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga anggota tubuh, menjaga perut. Dan berikutnya kita diajarkan tentang tata cara berbuka puasa agar tidak berlebih-lebihan sehingga tidak berakibat buruk bagi puasa kita. Ini ya. Jadi beliau menyatakan kelawan sekira-sekira aja ngasih kebak-kebak iku waduk saking panganan kang halal. Jadi memperbanyak makanan halal, makanan yang halal masuk ke dalam perut sehingga menjadikan kita kekenyangan. Ini saja tidak boleh. Apalagi yang masuk adalah barang haram sebagaimana keterangan sebelumnya. Monggo ora ana suwiji-wiji dawuh kang kebak monggo ora ana suwiji-wiji wadah kang kebak kang den benduni mungguh ing ngersane Allah Subhanahu wa taala angin wetenge anak Adam nalika kebak perkara halal mongko bendu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu wadah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali suatu perut yang diisi dengan makanan-makanan halal dengan cara terlalu penuh. Ya, jadi ini jangan makan makanan dalam berbuka puasa itu juga jangan terlalu banyak ini ya. Sumawana kebak haram mongko luwih bendu. Yang halal ketika memenuhi perut saja ini oleh Allah sangat murka. Apalagi jika perut itu penuh dengan makanan-makanan yang haram, maka tentu Allah akan lebih murka lagi. Mongko ora ana paedahe wong kang puasane sedina nyegah mangan lan nyegah nginum mengko nalikane buka wektu bengi ngumpulaken panganan sarapan esuk lan panganan mangan beduk lan panganan sore den kumpulaken ginawe buka sahur. Ini jadi tidak akan berfaedah ketika ada orang yang dia selama sehari penuh dia mencegah diri dari makan, dari minum ya, yang ketika selain Ramadan dia mengumpulkan ya, ketika selain Ramadan dia sarapan, dia makan siang, dia makan sore, kemudian ketika datang bulan Ramadan ketiga makan itu dikumpulkan jadi satu ya. Ketika dia berbuka puasa ya, di waktu malam dia kumpulkan makan siangnya dan makan sorenya dijadikan satu di waktu maghrib atau setelah maghrib ya. Kemudian dia
majukan waktu sarapannya di waktu fajar, ini di waktu sahur. Maka menurut Mbah Soleh di situ disebutkan mongko namane ora poso, ngalihaken wektune mangan rina den alih bengi, balik terkadang mundhak panganan kang ora pinangan wektune ora poso iku wektune poso den anak-anakake. Ini ya. Jadi sering kita melihat ya keluarga kita ya yang ketika beliau ketika makan, karena khusus di bulan puasa ini makanannya yang lebih mewah daripada makanan sebelum Ramadan ya. Maka sebetulnya itu tidak perlu ya. Jadi tidak perlu memewah-mewahkan makanan yang sebelumnya tidak ada kolak. Ketika bulan Ramadan waktu buka kemudian dia buat kolak ya. Ketika sebelum Ramadan tak ada makanan-makanan daging dan sebagainya, kemudian ketika Ramadan dia adakan makan makanan seperti itu dengan biaya yang tidak murah. Biasanya tidak pernah makan KFC ya. Kemudian di waktu Ramadan dia adakan ngabuburit bareng-bareng dengan teman-temannya, makan bersama, dan kemudian makanannya itu makanan-makanan yang serba mewah yang tidak dia makan di selain Ramadan. Mongko namane wong kang ngumbar nafsune, ora wong kang poso. Menurut Mbah Soleh, orang seperti itu adalah orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya sendiri. Dia tidak melakukan puasa, mongko bakal bunga sapa setan. Nah, gitu. Dia sedang membuat setan gembira ketika orang makan dengan berlebih-lebihan ya, dengan memenuhi perutnya ya, tanpa dia goda, dia ternyata sudah memenuhi perut dengan makanan-makanan ya, yang halal, walaupun itu halal, dan apalagi makanan-makanan yang mewah ini. Jadi setan sudah merasa bunga, merasa seneng dengan melihat keadaan orang-orang seperti itu. Krana posone ku ora manfaat lan ora qabul, bahkan tidak bermanfaat dan tidak diterima, naudzubillah. Krana maksud Islam iku ngotongaken waduk lan mateni nafsune, karena sungguhnya maksud dari orang berpuasa itu adalah mengosongkan perut dan membunuh hawa nafsu. Nah, apa tujuannya? Kalau perut kita sudah kosong, hawa nafsu kita sudah kalah oleh ketaatan, maka kita akan bisa semangat dalam beribadah supaya bisa takwa Allah. Jadi tujuan orang berpuasa kan takwa Allah. Dalam Quran sendiri, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan kepada kita semua ya. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ya, kepada kalian ya orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan kepada kalian seperti puasanya orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah lalakum tatakun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mongko dadi ana rohe siam lan sirre siam iku ngapesaken barang kang kuat. Jadi sebetulnya sir atau rahasia dari orang puasa, ruh dari orang berpuasa itu adalah bagaimana agar hal-hal hawa nafsu yang kuat yang awalnya menjadi kebiasaan kita, yang awalnya berada di dalam tubuh kita, hawa nafsu yang kuat itu menjadi barang yang menjadi lemah. Ini ya, hawa nafsu gitu. Jadi inti dari orang berpuasa itu adalah melemahkan hawa nafsu kang yo iku kuat. Iku asale dadi anda ondone setan ngajak marang maksiat. Jadi ketika hawa nafsu kita kuat, di situ yang menjadikan setan mudah untuk melakukan penggodaan kepada kita sehingga kita mudah melakukan kemaksiatan ya, karena kuatnya hawa nafsu kita. Sehingga ketika kita puasa, intinya orang puasa itu sebetulnya adalah agar hawa nafsunya menjadi lemah ya, agar setan menjadi tidak berdaya. Disinilah maksud dari ketika datang bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu karena mereka menjadi sulit untuk menggoda manusia. Nah, ketika kita sudah oleh setan itu sudah sulit menggoda kita, kemudian ketika waktu buka puasa kita membuka peluang lebar untuk setan menggoda kita lagi, maka disinilah yang disebut puasa yang tidak berfaedah. Saking ya, mongko iku asli andone setan
ngajak maring maksiat, mongko nalika wis apes sekabehane gautane anak Adam, mongko putus setan saking godha saking ondone anak Adam, mongko dadi padang mencorong atine anak Adam. Jadi ketika kita berpuasa sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, insyaallah dengan puasa tadi akan membuat hati kita bercahaya. Nggih. Mongko dadi demen taat serta krasa seneng lan lezat maring taatillah. Jadi ciri-ciri puasa yang bisa berhasil membawa ketakwaan bagi kita itu sebetulnya bisa dilihat dari seperti apa ketaatan kita setelah melakukan puasa tadi. Di malam harinya kita masih kuat, masih melakukan ketaatan atau tidak, atau justru dengan puasa tadi justru membuat kita menjadi malas beribadah karena siang hari sudah merasa lapar dan malamnya jadi malas-malasan beribadah ini. Ya, jadi bagi orang-orang yang takwanya ini semakin tebal, setelah dia melakukan puasanya hatinya semakin bercahaya, kemudian dia semakin senang terhadap ketaatan dan merasa lezat ketika di waktu malam melakukan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan di selain bulan Ramadan, di selain ketika mereka berpuasa. Okay. Jadi orang yang taatnya ini, takwanya ini semakin tebal, ketaatannya semakin istiqomah, ya. Jadi lezat marang taatillah, langgengno iku tingkah tumeka tumurune Lailatul Qadar. Disinilah intinya kita berpuasa, ya. Kemudian kita banyak ketaatan hingga datang waktu malam Lailatul Qadar. Itulah maksud dari puasa yang kita lakukan sebetulnya agar kita bisa memperoleh Lailatul Qadar ini, ya. Jadi orang yang sudah berpuasa malamnya dia giat melakukan sholat tarawih, dia giat melakukan baca Quran, tadarus, mengkaji ilmu agama, melakukan zikir, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amaliyah taqarrub. Itulah maksud dari orang berpuasa, awalnya seperti itu. Mongko utamane wong kang poso nalikane buka mongko mangano barang kang wis den biasaaken pinangan sore waktune ora poso. Maka sebaik-baik orang yang berbuka puasa itu adalah orang yang dia berbuka puasa dengan makanan-makanan yang biasa dimakan di selain bulan suci Ramadan. Nih, ya. Tidak mengada-adakan makanan-makanan yang sebelumnya tidak pernah dia makan. Moko ikulah ingkang ginawe sahur takjil banyu utawa saklas tamar kaya kang wis kasebut ing dalem fikih. Jadi itulah hal-hal yang memang dianjurkan dalam Islam. Jadi tidak mengada-adakan makanan. Yang dimakan ketika berbuka puasa ya itulah yang akan dimakan ketika sahur nantinya. Tidak mengada-adakan makanan-makanan yang lain. Ini tata krama berpuasa seperti ini. Orang-orang soleh biasa seperti itu. Ojo padha ngumpulaken rampadan sedino sewengine nalikane ora poso den kumpulaken saknalika buka. Jangan kita kemudian menjamak atau mengumpulkan makanan-makanan yang biasa kita makan seharian, ya. Sarapannya diundur dimajukan ketika sahur, makan siang dan makan sorenya, makan siangnya diundur menjadi ketika buka, makan sorenya dan makan malam dijadikan satu setelah tarawih misalkan seperti itu. Sehingga, ya, walaupun musim puasa, walaupun bulan Ramadan, kita tetap banyak makan ini, ya. Jadi ini jangan kita melakukan hal-hal semacam itu. Mongko yekti pecah waduke lan gemuyu setan. Maka yang paling senang ketika melihat orang berlebih-lebihan dalam berbuka puasa adalah setan. Setan akan gemuyu, artinya mereka akan tertawa terbahak-bahak melihat orang-orang yang sudah berlebih-lebihan dalam dalam makan makanan berbuka. Monggo dadi abot tarawih lan maca Quran. Karena terlalu banyak makan, akhirnya tarawihnya, ya, tarawih mau melakukan tarawih hawannya males, mau baca Quran sudah ngantuk, ya. Akhirnya enggak jadi tarawih, enggak jadi baca Quran. Wiridan baru sebentar sudah
ya, sudah hilang akalnya karena melayang-layang sampai ke negeri awan wallahu alam gitu ya. Lamun gelem nglakoni yo cuma payu-payu wae, hanya pantas-pantasan saja, hanya untuk agar dia dikatakan sebagai orang yang baik, orang yang sregep ya, orang yang rajin sholat ya. Yo dia baca Quran ya hanya sebagai pantas-pantas saja, ora kuasa apa-apa ya. Ana dene iku kabeh ngamal sae iku kudu kelawan niat kang bener, sehingga dia ketika melakukan amaliyah sholat tarawih, baca Quran, wiridan, zikir dan sebagainya tadi, dia lalai niatnya hanya untuk mencari sensasi di mata manusia ya. Jadi ini hal-hal yang tidak boleh sebetulnya ya. Kita bulan Ramadan berbanyak amal ibadah, kita harus tata niat kita lillahi ta'ala ya, harus benar niat kita. Monggo ningalono sira ana ing babun niat ing dalam kitab Munjiat wallahu a'lam bisawab ya. Wedya sira yen ta ana sira kaya kelakuane wong awam, tondo panganan ingkang indah-indah krana arah Ramadan, mongko padha manganan ana ing dalem Ramadan barang kang ora pinangan ing dalem liyane Ramadan ya. Jangan kamu ikuti kebiasaan orang-orang awam yang mana mereka membuat makanan-makanan yang enak-enak ketika di bulan suci Ramadan, membuat makanan-makanan yang lezat-lezat. Anapun ahlul bait, anak bojo kabeh mongko perintah syarek purih gawe jembare nafakoe lan panganane. Ini yang paling penting dalam kutip ya. Perintah agama itu kita harus memperluas rizki, membuat jembar nafkah, memperluas nafkah kepada keluarga agar keluarga kita bisa makan enak ya, makan makanan yang baik ya. Ojo kok padha kaya liyane Ramadan, mongko ana sira dhewe ngajar nafsu. Nah, yang dianjurkan, yang diperintahkan bagi kita itu adalah agar kita mengajar nafsu kita sendiri. Ketika keluarga makan makanan yang enak, biarlah keluarga kita yang makan makanan enak, kita pilih makanan yang biasa kita makan di selain Ramadan ini ya. Ya, anak bojo jembarno ojo kurang ya. Hanya karena kita mengikut untuk makan biasa, sehingga keluarga kita, anak kita ikut ini makan makanan yang tidak enak-enak, ini juga tidak boleh ya. Ya kita kan di sini diperintahkan untuk diri kita sendiri ya. Mengkonolah ngadat syariat ini adalah adat yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang solih. Maka mari kita berusaha untuk menjalankannya ya, dengan harapan dengan seperti itu nanti kualitas dari puasa yang kita lakukan akan semakin meningkat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang ikhlas. Paling penting ini ya, harus ikhlas dalam menjalankan itu semua. Semoga yang disampaikan oleh Mbah Sholeh Darat dalam kitab ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia wal ukhra. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.